Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Juventus kembali menuai hasil mengecewakan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Torino dalam laga Derby della Mole di Stadion Olimpico Grande Torino. Hasil ini memperpanjang catatan buruk Bianconeri yang mandul di Serie A, di mana mereka belum mampu mencetak gol dalam 3 pertandingan beruntun. Performa Juventus di bawah asuhan Luciano Spalletti menuai sorotan tajam karena lini serang yang kian tumpul meski memiliki banyak pemain berkualitas. Sepanjang pertandingan, Juventus memang tampil dominan dalam penguasaan bola, namun gagal mengonversi peluang menjadi gol. Duet Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa yang diharapkan bisa memecah kebuntuan kembali tak mampu memberikan ancaman berarti bagi gawang Vanja Milinkovic-Savic. Spalletti mencoba mengubah arah permainan dengan memasukkan Arkadiusz Milik dan Francisco Conceição pada babak kedua, tetapi hasilnya tetap nihil. Kerapatan pertahanan Torino dan minimnya kreativitas lini tengah membuat Juventus kesulitan menembus area berbahaya. Sementara itu, tuan rumah bermain lebih pragmatis, mengandalkan serangan balik cepat lewat Dufan Zapata dan Raul Belanova yang beberapa kali hampir membahayakan gawang Wojciech Szczesny. Spalletti mengakui timnya masih bermasalah dalam efisiensi penyelesaian akhir dan meminta para pemain tetap tenang menghadapi tekanan. Dengan hasil ini, Juventus hanya mengoleksi 1 kemenangan dalam 5 laga terakhir Serie A, menempatkan mereka di luar zona 4 besar dan tertinggal cukup jauh dari rival utama Inter Milan serta AC Milan. Mandulnya lini depan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Spalletti yang kini dituntut segera menemukan formula ampuh agar Juventus bisa kembali produktif dan menjaga asa bersaing dalam perburuan Scudetto musim ini. Derby della Mole antara Juventus dan Torino berakhir tanpa gol dengan skor 0-0, menandai laga kedua Luciano Spalletti sebagai pelatih Bianconeri. Pertandingan berlangsung ketat di Stadion Olimpico Grande Torino, di mana kedua kiper Michele Di Gregori di kubu Juventus dan Alberto Paleari di kubu Torino tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting. Berdasarkan statistik, Juventus unggul dalam penguasaan bola dan lebih sering menekan lewat kombinasi serangan sayap, namun semua upaya mereka kerap terhenti oleh pertahanan rapat Torino yang tampil disiplin. Umpan silang dan tembakan jarak jauh yang dilepaskan Dusan Vlahovic maupun Federico Chiesa tidak membuahkan hasil berarti karena berhasil diantisipasi dengan baik oleh lini belakang tuan rumah. Di sisi lain, Torino beberapa kali menebar ancaman lewat serangan balik cepat, tetapi Di Gregori dan barisan pertahanan Juventus tampil cukup sigap untuk mengamankan gawang dari kebobolan. Hasil imbang ini menyoroti pekerjaan rumah besar bagi Spalletti, yaitu memperbaiki efektivitas serangan dan variasi pola permainan timnya. Juventus terlihat kesulitan menemukan ruang di sepertiga akhir lapangan serta kurang tajam dalam mengeksekusi peluang yang didapat. Meski begitu, performa defensif mereka menunjukkan peningkatan dari laga sebelumnya menjadi fondasi yang bisa dikembangkan ke depan. Spalletti sendiri menilai hasil ini masih bisa diterima mengingat Torino dikenal sebagai lawan tangguh yang jarang bermain terbuka. Kini tekanan ada pada Spalletti untuk segera menemukan solusi kreatif di lini depan agar Juventus bisa lebih produktif dan kembali bersaing di papan atas Serie A musim ini. Juventus kembali diterpa kabar buruk usai gagal meraih kemenangan dalam Derby della Mole melawan Torino yang berakhir imbang 0-0 di Allianz Stadium Minggu 9 November 2025 dini hari WIB. Selain mandul di depan gawang, Bianconeri harus menghadapi situasi tidak menguntungkan terkait kondisi fisik Dusan Vlahovic. Striker asal Serbia itu ditarik keluar lebih awal oleh pelatih Luciano Spalletti karena mengalami masalah punggung.
Dalam wawancara seusai laga, Spalletti mengonfirmasi bahwa Vlahovic sebenarnya sudah merasakan ketidaknyamanan sejak sebelum pertandingan, namun tetap memaksakan diri untuk tampil. Vlahovic mengalami masalah punggung yang ringan. Dia berusaha bermain meski menahan rasa sakit, tetapi kemudian merasa kelelahan, jadi saya harus menggantinya, ujar Spalletti. Masalah ini memperburuk kondisi sang striker yang sebelumnya juga dilaporkan mengalami gangguan pada otot flexor setelah laga kontra Sporting Lisbon di Liga Champions. Meski demikian, Vlahovic tetap dipanggil memperkuat tim nasional Serbia bersama Filip Kostic untuk jeda internasional mendatang yang dikhawatirkan dapat memperparah cedera dan membuatnya absen saat Juventus menghadapi Fiorentina, mantan klubnya sendiri, usai jeda. Dalam laga kontra Torino, Spalletti juga melakukan rotasi dengan memasukkan Jonathan David dan Edon Zegrova menggantikan Vlahovic dan Francisco Conceição, tetapi keduanya gagal memecah kebuntuan. Juventus tampil dominan dengan penguasaan bola tinggi namun kurang efektif di lini serang. Gol Giovanni Simeone untuk Torino bahkan sempat membuat tuan rumah tertekan sebelum akhirnya dianulir karena offside. Sementara itu, Kenan Yildiz juga ditarik keluar di penghujung laga karena kelelahan tanpa indikasi cedera serius. Situasi ini menjadi tantangan baru bagi Spalletti yang kini harus mencari solusi atas krisis efisiensi serangan dan menjaga kebugaran pemain kuncinya agar Juventus tetap kompetitif di Serie A. Desakan agar Juventus memulangkan Alessandro Del Piero semakin menguat, baik dari kalangan penggemar maupun mantan pemain klub. Banyak pihak menilai bahwa Juventus saat ini membutuhkan sosok seperti Del Piero untuk mengembalikan semangat, identitas, dan nilai historis yang sempat memudar. Kunjungan singkatnya ke pusat latihan Continassa pada tahun 2022 saja sudah memicu euforia besar di media sosial, menandakan kerinduan mendalam para tifosi terhadap sang legenda. Setelah Giorgio Chiellini resmi mendapat peran baru di struktur klub, banyak suara menyerukan agar manajemen mengambil langkah serupa dengan menghadirkan kembali Del Piero ke Allianz Stadium. Bahkan, sebagian fans berharap ia bisa menjabat posisi strategis seperti presiden atau direktur klub. Mantan bek Juventus, Nicola Legrotagli, turut mendukung ide tersebut dengan menyebut Del Piero sebagai figur ideal berkat karisma, integritas, dan kecintaannya pada klub. Menurutnya, kehadiran Del Piero akan menjadi simbol kesinambungan nilai-nilai Juventus, terutama jika ia bekerja berdampingan dengan Chiellini. Peran yang paling realistis adalah sebagai direktur klub atau mentor bagi para pemain muda, jabatan yang memungkinkan dirinya berkontribusi tanpa harus terlibat langsung di lapangan. Rekam jejak Del Piero juga mendukung keyakinan itu. Selama 19 musim membela Juventus, 11 diantaranya sebagai kapten, ia mencatatkan 705 penampilan dan 290 gol, rekor terbanyak sepanjang sejarah klub. Kesetiaannya tak tergoyahkan, bahkan saat Juventus terdegradasi ke Serie B akibat skandal Calciopoli. Del Piero tetap bertahan dan membawa klub kembali ke puncak, meraih 6 gelar Serie A, 1 Piala Italia, 4 Piala Super Italia, 1 Liga Champions, dan 1 Piala Super Eropa. Selain itu, ia juga bagian dari skuad Italia yang menjuarai Piala Dunia 2006. Kini, setelah sukses sebagai analis di Sky Sport Italia, banyak yang percaya bahwa sudah waktunya Juventus mengembalikan sang legenda ke rumahnya sendiri.